semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan. Selamat malam. Sekarang aku lagi di Surabaya, di hotel yang biasanya aku bikin video. Pas banget aku lagi di Surabaya, jadi aku memutuskan untuk bikin video. By the way, udah lama banget aku nggak bikin video karena nggak tahu kenapa aku lagi males gitu. Jadi sekarang aku mutusin untuk bikin video mumpung lagi di Surabaya karena lighting di sini tuh bagus banget, jadi aku suka gitu dibanding hotel-hotel yang lain. Jadi aku memutuskan malam ini untuk bikin video. By the way, sekarang udah jam 10 malam. Aku belum lama, baru banget tadi landing itu jam 9 lah. Jam 9 baru landing dari Semarang ke Surabaya. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian karena sebelumnya banyak banget yang nanya ke aku gitu kan mengenai video aku sebelumnya. Jadi aku juga lupa sih aku bilang apa aja sih di video sebelumnya gitu. Nah, tapi banyak banget yang nanya persyaratan gitu untuk jadi pramugari, terus habis itu tesnya apa aja. Nah, di video kali ini aku mau kasih bocoran sedikit tentang tes pramugari itu kayak apa, tapi menurut pengalaman aku ya. Jadi aku nggak tahu kalau yang lain gimana, cuman menurut pengalaman aku gitu. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang dikasih pada saat ikut tes pramugari itu nanti aku share di sini. Tapi sebelumnya di like dulu dong video aku, terus di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Terus kalau kalian punya pertanyaan juga komen aja di bawah. Nah, untuk yang pertama aku mau ini dulu untuk persyaratan jadi pramugari. Aku tuh cuma lihat di internet doang sih, soalnya semuanya ada di internet gitu loh. Persyaratan pramugari yang pertama adalah wanita, of course, pramugari. Kalau pramugari ya laki-laki gitu. Terus warga negara Indonesia. Terus untuk usia, untuk umur itu minimal 18 tahun sampai 25 tahun dan belum pernah menikah. Jadi kalau misalnya udah 26 ya coba-coba aja dulu, siapa tahu laki gitu kan. Nah, terus biasanya juga kalau dari pengalaman aku sebelumnya itu 17 tahun biasanya belum diterima gitu. Jadi kayak disuruh nanti ya coba lagi tahun depan gitu. Mungkin kalau dia udah 18 bakal diterima gitu. Jadi kayak 17 tuh belum bisa gitu. Terus tinggi badan. Untuk tinggi badan banyak juga yang nanya tinggi badan. Kalau untuk jadi pramugari itu minimal 158 cm. Berat badannya ya harus disesuaikan. Jadi 158 kurang 110 lah, 48 gitu. Pokoknya dia agak nggak kurus banget ada juga sih, nggak gendut banget gitu. Terus abis itu berpenampilan menarik, energik, ramah. Terus abis itu pendidikan minimal SMA atau sederajat. Jadi dari SMA mau S1, D3 segala macam itu bisa. Ngapain juga S1 ya masuk pramugari, tapi ada juga sih. Terus bisa berbahasa Inggris aktif dan itu wajib. Nah, kalau dulu persyaratannya waktu aku masuk sih ditulisnya bisa berbahasa Inggris pasif. Jadi yang penting kamu bisa ngerti gitu. Kalau orang ngomong bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Tapi sekarang ternyata udah aktif dan wajib gitu. Terus bisa berbahasa Mandarin akan menjadi nilai tambah. Nah, kalau kalian punya bahasa yang lain gitu, itu akan jadi nilai tambah. Terus tidak berkacamata dan tidak buta warna. Terus berkelakuan baik. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mendaftar gitu, kalau mau daftar kalian pakai pakaian rapi, lengan pendek, terus roknya selutut. Menggunakan sepatu tertutup dengan heels minimal 3 cm, rambut rapi dan make up. Dulu banget aku pernah aku kayaknya udah ngomong sih di video sebelumnya, aku pernah gagal gitu. Gagal sih. Pernah ditolak gitu
karena bekas luka di kaki aku. Dan itu juga aku juga ditegur waktu itu make up. Waktu itu kan aku lulus SMA baru kuliah setahun terus ikut kan, jadi kayak make up nih ya aku nggak bisa make up dulu gitu. Udah deh gitu doang. Nah, untuk dokumen yang harus dibawa pada saat kalian mengikuti interview atau pada saat kalian mau ikut tes pramugari, untuk dokumen-dokumennya ada di sini, nanti aku taruh di description box ya. Jadi pastiin kalian cek description box-nya. Oke. Kemudian untuk tes pramugari, aku mau ngasih bocoran sedikit di sini untuk tes pramugari versi aku. Dan nanti aku juga ada ajak teman aku, dia cabin 2 aku, nanti gabung di video ini. Ini pertama kalinya sih aku ngajak teman gitu, jadi berdua kita mau sharing pengalaman masing-masing waktu ikut tes pramugari. Oke? Hai, ini teman aku, cabin 2 aku. Biasanya aku kalau terbang itu kalau di kamar itu hotel berdua, jadi aku sama dia. Terbangnya juga berdua aja sih, aku sama dia. Kenalin dulu nama kamu. Oh iya. Ya udah, ayo. Hai, kenalkan nama saya Mega. Saya cabin 2-nya Mbak Pinkan. Terus apa ya, asalnya dari mana? Oh ya, saya asalnya dari Kediri. Salam kenal semuanya. Udah berapa lama jadi pramugari? Jadi pramugarinya baru 1 bulan. Oh ya, dia masih baru. Dia baru 1 bulan jadi pramugari. Terus sebelum jadi pramugari kamu ngapain? Sebelum jadi pramugari, saya lulusan SMK aja Mbak. Jadi ikut kayak sekolah pramugari kayak gitu lah Mbak. Oh, kamu juga ikut sekolah pramugari. Terus SMK jurusan apa? SMK-nya saya ambil jurusan farmasi Mbak. Oh, farmasi. Bisa aja. Maksudnya masih nyambung lah ya sama pramugari, kan ada ini juga kan, ada pelajarannya iya. juga kan. Iya. Oke, di sini kita mau nge-share pengalaman kita masing-masing mengikuti tes pramugari. Kalau untuk aku sendiri, aku ikut tesnya itu di Manado. Jadi awalnya itu kita kayak masukin lamaran dulu, jadi masukin lamaran, berkas-berkasnya dikumpulin, dimasukin, tapi nggak langsung, jadi nggak walk-in interview. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di internet, kalau misalnya ditulis walk-in interview berarti itu langsung gitu, langsung. Biasanya sih kalau langsung gitu itu di kantor pusatnya gitu, walk-in interview. Nah kalau di daerah biasanya cuman ditulis penerimaan pramugari gitu-gitu. Terus habis itu masukin lamaran, kita udah masukin. Terus nanti kan ada nomor telepon, jadi nanti kita ditelepon. Nah pas waktu itu aku sih agak lama, sebulanan kayaknya. Sebulanan tahu-tahu ditelepon gitu, ditelepon untuk misalnya ditelepon hari ini, terus mereka ngomongnya lusa atau tanggal segini gitu, beberapa hari kemudian gitu, 3 hari kemudian nanti ikut wawancara ya gitu. Nah terus pas habis itu hari pertama itu pas habis masukin lamaran terus ditelepon terus datang gitu kan. Nah tes pertama itu adalah tes performance, tes penampilan gitu. Yang pertama kita masuk di ruangan gitu kayak 5 atau 6 orang masuk. Terus abis itu di tes berat tinggi terus sama berat badan. Terus habis itu disuruh baris gitu, terus disuruh angkat tangan juga, angkat tangan kayak gini. Terus habis itu ke atas, terus habis itu jalan aku nggak tahu, mungkin mereka ngeliat tangan kali, ada yang gimana gitu, jalan. Terus habis itu udah sih itu doang. Nah abis itu kayak ada pengumumannya. Nah jadi misalnya gini, misalnya contohnya yang daftar misalnya 100 orang hari itu, yang datang 100 orang misalnya. Terus habis itu cek tes penampilan kan. Nah pas habis tes itu nanti dibacain nama-nama yang dipanggil berarti lulus, nama-nama yang nggak dipanggil berarti gugur gitu. Waktu aku kayak gitu. Terus abis itu dibaca. Nah biasanya sih kalau yang dibaca misalnya 100 orang, biasanya kayak cuma 20 atau ya biasanya 20 gitu kayak yang diterima. Nah pas habis itu
20 diterima, ya udah nanti dikasih tahu misalnya, oh kalian lusa atau besok gitu datang lagi ya jam segini, kita ada tes selanjutnya gitu, misalnya gitu. Nah kamu hari pertama diapain? Kamu ikut tesnya di mana? Kalau aku ikut tesnya sih di Solo, Mbak. Oh di Solo. Iya, Mbak, ikut tesnya itu di Solo. Kamu tahu ada tes pramugari dari mana? Kan saya ikut sekolah pramugari itu, Mbak. Oh Jadi iya dapat info dari ikut. sana. Terus? Nah, terus ya sama kayak Mbak, tapi bedanya kalau kita itu langsung datang, tidak perlu nungguin SMS kayak gitu. Oh Mbak. gitu, jadi walk-in interview lah ya, maksudnya Iya, jadi Mbak. kayak datang langsung gitu Iya, ya. Mbak. Terus? Gitu. Terus ya nanti setelah kita baris untuk mengukur tinggi sama berat badan, kalau udah tinggi sama berat badannya nggak sesuai memenuhi kriteria, langsung gugur. Tapi kalau yang memenuhi kriteria itu masih nungguin lagi, lalu lanjut untuk tes cek perform ya, sama kayak Oh gitu. Oh iya ya, sama aja sih pada umumnya. Cuman kalau misalnya itu yang tinggi berat langsung gugur ya. Waktu itu aku sih langsung sekalian, soalnya waktu aku itu yang daftar tuh nggak begitu banyak. Kalau waktu kamu banyak gak yang daftar? banyak banget, Mbak, udah sampai berapa ya, 500-an lah, Mbak. Buset. Iya, Mbak. Waktu aku itu yang daftar, pokoknya waktu aku datang, jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua yang dipanggil. Nah waktu itu aku gelombang kedua dan itu cuman kayak 20 orang doang, jadi kayak masuk sekalian gitu langsung. Ini yang gugur, yang keterima yang ini gitu. Jadi kayak cuma 8 orang dari gelombang kedua kalau nggak salah. Kalau nggak salah inget sih, soalnya udah 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu gitu. Gitu. Terus hari keduanya disuruh datang lagi. Tes keduanya itu adalah kalau aku psikotes. Kalau kamu apa? Iya sama, Mbak. Psikotes itu tertulis kan? Iya, Mbak. Oh iya, sama berarti ya, tertulis. Terus abis psikotes, terus abis itu ada juga yang gugur sih, ada juga yang gugur, ada juga yang enggak ya. Jadi mungkin mereka kayak ngelihat jumlahnya juga. Jadi kayak satu angkatan itu, misalnya mereka nyarinya satu angkatan 20 orang. Jadi kayak dipasin 20 orang gitu. Atau enggak mereka nyari seangkatan misalnya ada yang 15 orang misalnya gitu. Nah abis psikotes langsung pulang waktu itu. Iya, pengumuman dulu terus pulang, Mbak. Iya, pengumuman yang lulus yang enggak kan? Iya. Waktu itu kamu ada yang enggak lulus enggak? Psikotes ada yang enggak lulus? Sayanya, Mbak. Enggak ada yang dia dari semuanya? Ya mesti ada lah, Mbak. Oh ada Iya, juga Mbak. yang enggak lulus, Ada, banyak Mbak. ya? Banyak kok, Mbak. Oh yang psikotes. Nah abis psikotes hari ketiganya itu kalau aku itu wawancara waktu itu ya, wawancara chief sih aku bilangnya. Kalau kamu? Oh, kalau aku bukan wawancara chief, Mbak, ya. Itu aku Bilangnya cuma wawancara aja? Iya, Mbak. Oh ya udah. Nah kalau aku wawancaranya itu ditanyain kayak, nah pertanyaannya itu kayak apa namanya, pekerjaan orang tua, terus abis itu berapa bersaudara, terus abis itu kenapa mau jadi pramugari, terus abis itu sebelumnya kerja atau kuliah atau lulus SMA, terus abis itu apa yang kamu tahu tentang perusahaan inilah, pokoknya intinya. Kamu pernah dengar nggak perusahaan yang kamu mau daftar ini? Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Terus abis itu bahasa Inggrisnya waktu aku sih standar gitu ya, bahasa Inggrisnya kayak jam berapa sekarang, terus jam berapa kamu bangun, terus abis itu coba kamu jelasin aktivitas kamu hari ini dari bangun pagi sampai datang ke sini itu pakai bahasa Inggris gitu. Kamu naik apa ke sini gitu-gitu. Terus untuk bahasa Inggrisnya itu, terus apa namanya? Angka, terus pokoknya angka-angka gitu, tahun kelahiran gitu-gitu itu pakai bahasa Inggris. Coba disebutin pakai bahasa Inggris. Itu doang sih, jadi kayak cuman standar doang gitu. Terus kamu wawancara ditanyain apa aja? Kalau wawancaranya ya hampir sama sih, Mbak, tapi cuman bedanya kalau waktu bahasa Inggris itu kita udah nggak ditanya angka lagi, soalnya yang angkanya itu masuk yang ikut psikotes. Oh, di psikotes ada juga? Iya, Mbak. Oh, tapi psikotesnya nggak ada wawancara, cuma tertulis doang kan? Iya, tertulis. Masih tertulis. Terus habis itu kalau misalnya lulus, langsung dikasih pengumuman kan, misalnya yang nama-nama yang dipanggil itu lulus, nama-nama yang nggak dipanggil itu nggak lulus, misalnya gitu. Jadi kayak kamu juga kayak gitu?
Kalau kami sih yang nggak juga sih mbak, pokoknya kita dipisahin ruangan kayak gitu. Oh, jadi dipanggil terus dipisah gitu? Iya mbak, Oh, nanti gitu. sebelahnya lulus, sebelahnya nggak lulus kayak gitu. Oh, oke. Terus habis itu, nah pas sudah lulus, itu yang terakhir sih. Kalau misalnya di perusahaan kita itu yang terakhir. Terus habis itu langsung tes kesehatan, medical examination. Itu biasanya waktu aku dulu, itu aku cek kesehatan itu di Manado. Dan abis itu udah di Manado doang. Nah abis itu rutin per tahunnya itu udah di Jakarta. Waktu itu kamu tesnya kesehatan? Aku juga sama sih mbak, kalau tes kesehatannya yang pertama itu di daerah, tapi selang beberapa Nah yang di daerah itu apa aja yang dites? semuanya mbak, mulai dari yang pertama itu kita cek urin lah, terus kita cek kita ngambil darah, terus setelah itu kita cek jantung kayak gitu lah mbak, terus mata, telinga. Oh sama aja berarti ya, sama kayak di Mbak. Balkes. Jadi kalau untuk pramugari sendiri, kalau misalnya kalau misalnya baru masuk gitu, jadi yang dites itu urin, terus darah, terus mata, telinga, gigi, terus apa lagi ya, ronsen dada gitu, terus nafas kamu dites nggak? Yang kita disuruh niup apa Iya, narik ya? iya, Mbak, Niup kayaknya. niup, iya. Tapi bukan di Balkes kan waktu itu, bukan di Jakarta. Waktu itu di daerah kita disuruh kayak gitu, tiup sampai bener-bener apa gitu. Aku lupa juga sih, soalnya kalau misalnya udah setelah itu cuman pertama kali doang, jadi pas udah kedua ketiga itu udah nggak ada lagi gitu. Terus yang suruh tiup, terus habis itu telinga dicek, terus habis itu gigi, mata, ronsen, terus habis itu apa sih? Itu jantung ya yang ditempel-tempelin itu? Iya mbak, itu denyut jantungnya kayak gitu. Oh, tapi cuman pertama doang kan? Iya mbak, pertama. Nah, sama jantung juga kalau nggak salah sih, yang ditempel-tempelin gitu di dada, sampai di dada sih, ditempel-tempelin. Tapi itu cuman pada saat pertama kali, cuman pertama doang. Pas kedua, ketiga dan seterusnya udah nggak ada lagi. Kamu ini udah berapa kali medek? Baru sekali ngulang lagi. Enggak, yang dari awal. Oh, dari awal berarti udah, yang di daerah nggak usah dihitung ya mbak. Kalau kalau daerah nggak dihitung 2 kali ini mbak. Oh, kalau dihitung? Kalau dihitung berarti 3 kali saya medek. Oh, berarti udah 3 kali. Ya, itu doang sih. Nah, pas habis tes kesehatan, ya udah tinggal nunggu. Berarti kalau udah lulus tes kesehatannya, tinggal nunggu pengumuman dari airlines-nya, dari pihak perusahaannya. Ya udah pas udah pengumuman nanti dikasih tahu misalnya tanggal segini tanda tangan kontrak ya gitu. Jadi habis itu tanda tangan kontrak. Nah, habis tanda tangan kontrak sekolah deh, training 4 bulan. 4 bulan kan ya? Iya mbak, 4 bulan. Dan itu training segala macam, urutan-urutan, terus dari aktif jadi terbang gitu segala macam udah aku share di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek video sebelumnya. Udah sih itu doang untuk persyaratan pramugari sama tes pramugarinya, dan mudah-mudahan kalian jadi terinspirasi, terus kalian enjoy dengan videonya, terus bisa bermanfaat buat kalian nanti buat jadi ya apa gitu, bisa ngebantu gitu informasi yang kita kasih buat kalian, sedikit bocoran dari kita gitu. Terus itu aja sih. Ya udah ya, makasih ya untuk semuanya. Kita pamit dulu, kita mau tidur karena sekarang udah jam 10:30. Udah 10:30 malam, dan tapi besok kita sore sih gitu. Jadi kita kayak mau mandi, bersih-bersih, terus habis itu tidur deh. Oke, bye-bye.